Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulia Diana dengan NIM 2301216006114. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keberhasilan fokus pada belajar konten untuk generasi penerus pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh saat ini tuh ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada konsep pendidikan jarak jauh, kemudian ada peserta didik, dan yang ketiga ada penyampaian pendidikan jarak jauh itu sendiri itu bagaimana. Nah, definisi pendidikan jarak jauh ini kan pemisahan pelajar dan guru dalam waktu atau lokasi geografis. Kemudian dari definisi tersebut tuh memperluas jenis lingkungan dan strategi pembelajaran yang akan masuk dalam program pendidikan jarak jauh nanti itu akan seperti apa. Selanjutnya, pembelajar non-tradisional atau pembelajar jarak jauh itu yang pertama dahulu itu definisi awalnya. eh, Pembelajar non-tradisional ini biasanya tinggal jauh dari kampus atau perguruan tinggi dan tidak dapat mengikuti kursus kelas tradisional atau kelas biasa. Kemudian, definisi tersebut berubah menjadi yang pertama, sekarang pembelajar non-tradisional atau pembelajar jarak jauh itu pulang pergi kampus, namun dia itu biasanya lebih tua atau pelajar non-tradisional itu menghadiri hanya kelas paruh waktu atau kelas yang tidak full gitu. Nah, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sendiri itu ada 4 generasi. Yang pertama itu bersifat asinkron, seperti menggunakan surat pos. Nah, pada generasi pertama ini dinilai kurang efektif. Kemudian pada generasi kedua itu ada khusus siaran televisi. Jadi di televisi itu nanti akan disiarkan program, lalu pokoknya televisi itu nanti akan disewa, kemudian disiarkan program yang kemudian bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk para pembelajar. Kemudian ada generasi ketiga yaitu kursus berbasis web. Sepertinya pada saat ini masih juga menggunakan web ya, banyak yang menggunakan web seperti isi kejar seperti itu. Kemudian di generasi keempat itu memanfaatkan teknologi audio dan video dua arah untuk menciptakan lingkungan kelas virtual yang meniru lingkungan kelas tatap muka tradisional. Contohnya itu seperti ada Zoom, lalu Google Meet yang mereka itu sinkron gitu. Waktunya sama tapi hanya perbedaan tempat dan kelas itu dilaksanakan seperti kelas pada umumnya yang tidak seperti kelas kelas biasanya. Kemudian, nah permasalahan yang mempengaruhi desain pengajaran pendidikan jarak jauh sendiri itu ada 4. Yang pertama ada buku teks dan ruang kelas. Karena adanya pendidikan jarak jauh kan mereka akan cenderung bergantung pada teknologi. Nah, seharusnya buku teks itu masih menjadi acuan utama para pembelajar. Karena mereka juga tidak bisa ada di ruang kelas, jadinya mereka mungkin tidak bisa mengakses buku teks tersebut. Dan mereka hanya mengandalkan teknologi seperti Google. Kemudian tools dan instruksi online. Ya, nah dimaksud permasalahan itu kayak dalam web itu para pengajar itu hanya memberikan PowerPoint atau hanya memberikan instruksi yang tidak jelas. Seharusnya mereka itu tetap mengajar dan tetap memberikan instruksi yang jelas agar pembelajar itu paham akan materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu ada hambatan pengajaran pendidikan jarak jauh. Yang pertama itu biaya. Biaya yang dikembangkan sendiri itu termasuk biaya yang mahal. Kemudian penerapan akan kekhawatiran peningkatan beban kerja pengajar. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini memang sangat membebankan para pengajar karena mereka akan lebih bekerja ekstra daripada saat kelas tradisional. Kemudian yang keempat itu interaksi. Nah, yang dimaksud interaksi ini bukan hanya antara pelajar-pelajar ataupun pelajar dengan
dengan gurunya, namun juga interaksi antara pelajar dan materi yang disampaikan. Dari pendidikan jarak jauh ini, pelajar akan cenderung kurang berinteraksi dengan materi-materi mereka. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.